Halo Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Ayub Sektianto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Kolektif Kolegial berdasarkan surat 2 Korintus 8 ayat 16-24 bersama saya Ujun Junaidi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kini kami menyambutnya dengan kembali belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan jadi pusat permenungan kita adalah 2 Korintus 8 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Tahukah kamu bahwa Gereja Kristen Indonesia atau GKI adalah gereja yang dengan tegas menolak hierarki dalam sistem kepemimpinannya? Dalam konteks gereja, hierarki adalah kumpulan pembesar gereja yang diatur menurut pangkat atau wewenang. Kepemimpinan hierarkis bersifat top-down atau petinggi memutuskan dan bawahannya harus melaksanakan. Organisasi GKI bersifat kolektif kolegial, yaitu pola kepemimpinan yang dijalankan secara bersama-sama. Keputusan tidak diambil oleh satu orang, tetapi oleh musyawarah dalam majelis jemaat yang terdiri dari pendeta dan penatua. Majelis jemaat bukanlah atasan dari jemaat, melainkan kumpulan pemimpin yang bertugas mengelola hidup bergereja dan melayani jemaat Tuhan. Sebagai warga jemaat GKI, kamu juga diajak untuk ikut aktif dalam berbagai pelayanan loh. Titus adalah tanda petik anak rohani atau murid Rasul Paulus. Ia dididik oleh Paulus dan ikut serta memberitakan Injil bersama para rasul. Sebagai guru, Paulus tidak menganggap Titus lebih rendah. Sebaliknya, mereka bekerja bersama-sama bagi kemajuan jemaat Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menyebut Titus sebagai teman atau rekan dan bukan bawahan. Di ayat 23, Paulus dan Titus bersama-sama pemimpin yang melayani jemaat Tuhan di Korintus. Ketika pelayanan pekabaran Injil membutuhkan biaya, Titus berinisiatif untuk mengadakan penggalangan dana di jemaat Korintus. Jika kita baca ayat 6 dan 17. Paulus, Titus bersama dua orang pemimpin yang tidak disebutkan namanya bekerja sama memimpin pengumpulan persembahan. Ada di ayat 18 dan 22. Jemaat diajak membantu melalui persembahan yang dikumpulkan dari apa yang mereka miliki. Dan ini dilakukan dengan sukacita, bukan karena paksaan. Teens, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melayaninya. Yuk kita aktif dalam pelayanan komisi remaja. Jika kita bertalenta untuk bernyanyi dan bermain alat musik, mari melayani sebagai pemandu nyanyian dan pemusik dalam ibadah. Jika kita melek dengan dunia digital atau multimedia, mari bergabung dalam pelayanan tim multimedia gereja. Melalui hal ini, kita pun turut berperan sebagai kolega atau rekan kerja Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau memanggil kami untuk turut serta bersama-sama melayani Tuhan. Kiranya kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.